Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin. Wa la khalad wa la quwata illa billah aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita mungkin mulai dengan mengambil berkah maulid dulu. Jadi kemarin ya Ustadz Laibib di maulid yang di Husainiyah menyebutkan bahwa dia mulai dengan as-sholatul wujud ya, bahwa ya tapi nggak menyebut begitu ya, tapi bahwa ya tapi ini adalah yang diterangkan dalam filsafat bahwa hubungan Allah itu adalah wujud mutlak ya, wujud yang sempurna dari segala sisi, yaitu sebagaimana kita bahas dalam marhalah 4 kemarin. Allah maha sempurna dari segala sisi, tidak punya kekurangan, maha suci ya kan, mengelola katakanlah alam raya begitu luas ya kan, terus tanpa celah, mengelola juga begitu lama ya kan, sejak miliaran tahun yang lalu sampai yang akan datang, tanpa catat apapun. Allah maha suci, maha mengetahui, maha besar, maha mulia, tidak tidak terbayangkan sama kita kira-kira ya. Allah maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha suci, maha terpuji dengan segala sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Nah, beliau menyebut juga hubungan kita dengan Allah. Dia melukiskan ini salah satu mungkin gambaran juga ya, bahwa hubungan kita ini dibandingkan dengan makhluk, dibandingkan Allah itu seperti hubungan antara katakanlah ranjang dengan kolong, dia bilangnya begitu ya. Kolong, jadi maksudnya kolong itu ada enggak? Ya ada, tapi tanpa ranjang ya kolong itu enggak ada. Ya kolong itu ada tapi kayak tiada ya. Atau dulu kita bahwa wujud kita itu wujud robit ya, wujud robit, yaitu seperti dilukiskan, seperti digambarkan seperti dalam katakanlah kata-kata yang suka disebut, contohkan itu misalkan Ali imam, Ali adalah imam. Kalau dalam bahasa Arab Ali imamun. Nah, di situ ada penghubung ya kan. Kalau jadi kalimat itu bukan hanya 2 kata, tapi ada yang ketiga, yaitu penghubung. Nah, penghubung itu ada enggak? Ya ada. Tapi begitu terpisah, kalimat itu dipisahkan, penghubung itu tiba-tiba hilang. Nah, wujud kita itu digambarkan seperti itu. Nah, selain itu, wujud kita ini juga maha dekil, beliau menyebutnya ya. Jadi banyak maha kurang. Jadi memang benar-benar lemah. Jadi dan ya kualitas pekerjaannya itu ya kalau melihat itu kacau ya, banyak kekurangan, banyak ini, banyak itu. Walhasil sebetulnya tidak layak dikasih pahala. Jadi maka jadi kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, begitu yang mulia, terus kita itu begitu fakir. Nah, oleh karena itu perlu perantara, beliau kita ya. Nah, perantara ini adalah juga wujud yang harus ya memiliki kesempurnaan sehingga bisa mengakses Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga manusia seperti kita. Nah, itulah wujud itu Rasulullah.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memperingati Maulid, bukan cuma memperingati kelahirannya secara historis, tapi juga memperingati peran atau posisi eksistensial dari Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin tanpa perantara kita mencapai kebahagiaan. Nah, kira-kira seperti itu Maulid pandang dari sisi filsafat. Jadi secara wujud, secara eksistensi kita akan diciptakan kecuali melalui Rasulullah. Secara syariat kita ini tidak bisa mendapat petunjuk kecuali Rasulullah. Secara secara wujud kembali, secara meraih kemuliaan kita ini juga tidak mungkin meraih kemuliaan kecuali melalui Rasulullah. Jadi peran Rasulullah bagi kita begitu besar, dan mungkin tidak terbayang oleh kita semua. Jadi jadi wujud Rasulullah, katakanlah peran atau posisi Rasulullah antara kita di antara tiga itu, kita, Allah, dan Rasulullah, itu posisi Rasulullah itu sangat-sangat penting dan tidak bisa tergantikan. Jadi kita harus memperingati Maulid itu juga dalam konteks seperti itu, bukan hanya dalam konteks historis ya. Jadi beliau juga menggambarkan bahwa wujud kita Allah itu, kita tuh tidak, mungkin kebanyakan kita kan menganggap Allah itu seperti ada kita, ada mobil, ada terus kemudian ada Allah yang berikutnya, ada rumah, ada sekolah, ada bumi, ada langit, terus ada Allah. Enggak begitu. Wujud Allah itu di kita itu terhadap makhluknya itu tidak seperti itu. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, wujud mutlak, artinya wujud yang tidak terbatas. Mana batasannya yang nggak ada. Kenapa kita tidak merasakan? Karena kita tidak menyadari, karena lalai kita. Kalau kenapa kita lalai? Karena kita interaksinya itu selalunya mikirnya itu pakai indera. Itu yang membuat kita lalai, tidak menggunakan akal, tidak rasional. Itu yang menyebabkan lalai. Kalau kita rasional, akan segera menyadari itu. Pengetahuan rasional itu harus dipupuk sehingga menjadi merasuk ke dalam hati, kira-kira begitu ya, dengan ibadah, dengan amal soleh. Itu kemudian kita bacakan salat pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya mengenai adab salat ya. Kita kemarin diingatkan oleh Imam Khomeini bahwa hampir pasti penyesalan kita di akhirat dalam ayat itu hasratan kira-kira ilal ibad ma faratu fi jambillah, wahai alangkah besarnya penyesalan mengenai apa yang kami
apa yang kami lalaikan dari sisi Allah. Yes, di dunia ini adalah alam alam berubah, alam usaha, alam amal. Jadi jangan kita sia-siakan ya, sehingga kita nanti penyesalannya itu semakin banyak ya. Jadi kita jadi ada dua hal yang kita miliki untuk masuk alam keabadian, yaitu amal saleh dan iman dan amal saleh. Jadi ya kita tadi ini mungkin di sini masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya setan tidak akan putus asa dan selalu menunggu kapan kita ini lalai, kapan kita ini lupa. Ya kapan kita ini ya itu lalai, lupa atau bagaimana. Sehingga ya kalau bisa sampai imannya itu tercabut. Dan ya kalau iman itu sampai tercabut, maka itu menjadi bencana ya, karena iman ini adalah tempat tumbuhnya perbaikan pada jiwa ya. Jadi bisakah kita memperbaiki diri tanpa iman? Itu enggak bisa. Dengan iman kita bisa misalkan menghilangkan ya, karena apa ya, karena amal itu baru ngefek kalau ikhlas, tidak riya, tidak ujub, tidak kibir, tidak apa. Nah itu tidak mungkin kecuali kita dengan iman, ya kan? Nggak mungkin kita berniat kecuali ada iman, ya kan? Berniat, dan niat itu adalah prasyarat untuk amal supaya ngefek kepada hati, ya kan? Jadi ya iman itu kalau semakin lemah mungkin akan menjadikan manusia itu mulai berani maksiat, ya kan, mulai lalai dan seterusnya itu, dan melakukan hal yang tidak diridhoi Allah. Itu adalah karena iman itu melemah ya. Melemah itu gimana? Melemah itu ya bekasnya dalam jiwa itu mengecil ya. Jadi nah ini bahwa setan itu diantara harapannya itu adalah tadi itu apa, di antara tipuannya selain membuat lalai itu adalah memberi harapan yang palsu, ya kan. Wahainan akhir apa nih Pak ya betul insan biwa'di syafa'ah ya. Nah, menjauhkan ya, memberi manusia pada harapan-harapan tentang syafaat syafi'in alaihi wassalam an sahad an sahadi qudsihim wa yaj'al lahu an syafa'atihim mahjuron. Fa innahum mara fil ma'asi yaj'alul qulubu bitadrij madruman wa mangkusan wa amral wa yajiru amral insan ila su'il akibah. Ya, di halaman-halaman ya Pak, harapan-harapan syafaat yaitu menjadi hurur, ya kan, menjadi apa, tipuan untuk kita
berlari-lari melakukan perbaikan dan amal soleh. Wa anna tam'a syaitanu fi an yasrukul imanul insan, ya. Dan bahwa setan itu bertomak, ya, sangat berharap untuk mencuri iman dari manusia. Wa inna ma ja'ala dukhuli fil ma'asi, dan masuk dalam maksiat hatta yasilu ilan natijatil matlubah, sampai pada hasil yang dia inginkan. Wa hadzal insanu in kana tamau fi syafaati syafi'in fala budda lahu ay yas'a wa yajtahidu fi hadzal alam fil hifdhi ala ratibati bainahu wa baina syafi'in. Jadi maksudnya syafaat itu adalah bahwa hendaknya kita kalau berharap syafaat itu yang melakukan atau menjaga ikatan kita dengan mereka, ya. Mendengarkan kata-kata mereka, terus kemudian mencontoh perilaku mereka, mengambil manfaat-manfaat dari mereka sehingga untuk memperbaiki diri. Nah, itu benar syafaat namanya. Karena apa? Ya karena tanpa jadi kalau syafaat itu seperti seperti orang dapat lotre, atau seperti orang mengharap pemberian gratis. Nah, itu ya sebenarnya sama seperti uang. Orang misalkan tidak bekerja dikasih uang, uangnya bermanfaat, ya sepertinya enggak, ya kan. Ya kira-kira seperti itu, ya. Jadi tidak ada, jadi di sini kayaknya berlaku juga tidak ada makan siang gratis, ya, no free lunch. Yatafakaru fi hali syafi'i yaumal hasri kaifa kana halim fil ibadah war riyadhah. Ya, hendaklah kita juga memikirkan bagaimana para pemberi syafaat itu, ya kan, bagaimana keadaan mereka halihim fil ibadah wa riyadhah. Jadi hendaknya kita memperhatikan bagaimana mereka para pemberi syafaat itu beribadah dan melakukan riyadhah, ya, amal soleh. Walau fadzana annakum tahtalun min hadhi, kalau sekiranya kita kosong dari hal-hal seperti ini, mal iman billah lakana idza kana asqalan dzunub wa madlum kasiratan yumkin alla yashfa'u fikum. Jadi kalau kita itu ternyata banyak dosa dan seterusnya, tidak seperti mereka, ya sangat mungkin mereka tidak memberi syafaat kepada mereka fi annabi barzakhi wal qabri. Nah, dalam bermacam-macam azab kubur dan azab barzah, ya, dan siksa barzah. Wa kama nukila an Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana dinukil dari Imam Shadiq alaihi salam, min annal barzah ala ahdikum, ya. Ini hadis bahwa barzah itu adalah urusan kalian. Jadi artinya syafaat itu adanya di hari akhir. Barzah itu tidak ada syafaat. Wa adzab barzakhi la yuqasu bi adzabi hadhihi dunya, dan azab barzah itu tidak bisa dikiaskan, ya, dengan azab dunia. Wa tulu muddatil barzah la ya'lamuhu illallah, dan panjangnya azab barzah, alam barzah itu tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa panjang sekali. Wala'allahu, dan barangkali yatulu mil yuna minasana, dan panjangnya bisa jutaan tahun, kata Imam Khomeini. Dan satu harinya itu
seperti dalam Al-Quran ya, seperti apa 1000 tahun, jadi bisa panjang sekali. Jadi untuk orang-orang tertentu itu barzah bilang bisa panjang sekali. Ya begitu. Jadi oleh karena itu ya kita jangan tertipu sama setan, begitu Ustaz Abbas menjelaskan. Dan kita ya, waktu yang kita miliki dan kekuatan kita ini, kekuatan fisik, kekuatan ya mungkin berbagai apa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala ini berupa fisik, berupa mungkin harta atau apa, kita setiap saat kita gunakan ya, setiap detik, beliau bilang begitu ya, dimanfaatkan untuk meratkan akhirat kita dan berusaha menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada yang lebih penting dari realisasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut wattaquha mastata'tum. Jadi bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Ya itu ya sebisa mungkin yang jaga takwa artinya adalah jaga hubungan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bermaksiat dan jangan melakukan hal yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus jadi di alam barzah dan alam akhirat itu tidak berlaku relasi-relasi yang sifatnya tidak benar ya. Jadi hubungan alam dunia ini dengan alam akhirat itu adalah hubungan sebab akibat, bukan hubungan seperti hubungan yang dibuat-buat. Jadi misalkan kalau kita gaji itu kan tidak menunjukkan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalkan seorang bekerja keras, gajinya segini. Ada orang bekerja ringan-ringan saja, gajinya jauh lebih besar. Itu bisa karena hubungan antara gaji dengan pekerjaan itu hubungannya ya tidak sebab akibat, hubungan itu dibuat itu ya. Intibari. Jadi bukan real. Intibari sifatnya, jadi berdasarkan perjanjian, berdasarkan penilaian yang itu bisa intibari, sangat mungkin. Nah, hubungan dunia dengan akhirat itu tidak seperti itu. Hubungannya sebab akibat ya. Jadi, kalau di dunia ini ya kita hubungannya itu tidak berlegal, bisa tutup-tutupi tadi ya kan ya, bisa tipu-tipu gitu ya. Tapi di akhirat itu enggak. Jadi jadi kita tadi itu bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi ya katanya ya memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa para imam misalkan dia datang ketika sakaratul maut, atau datang di alam barzah. Nah, tapi untuk pembersihan itu enggak begitu ya, karena efek dari amal itu menjadi bagian dari zat kita, jadi tidak bisa dibersihkan kecuali dengan cara-cara yang cara-cara pembersihan ya, tidak bisa dengan syafaat, tidak ada campur tangan dari itu, kecuali kecuali dengan cara tadi itu dengan adab ya. Ini ngeri juga ngomongnya. Dan tadi siksanya sangat panjang. Jadi jangan tertipu oleh syafaat ya. Jadi tidak mungkin kita masuk surga dengan keadaan yang kotor.
Kenapa ya? Karena tidak ada kesesuaian antara surga dengan kotor ya, karena orang di surga itu kun fayakun. Jadi tidak mungkin orang yang kotor bisa kun fayakun, nanti bisa kacau balau surganya. Jadi ya membersihkan itu cuma dengan siksa. Ya kalau orang punya masalah ya ini Bapak ini sudah terlanjur banyak lalai, banyak masalah, ini baru belajar yang begini-begini. Kalau orang banyak masalah ya mungkin akan jadi lama ya di kuburnya. Dan tidak kita orang yang sanggup itu ya, kalau ya seperti di dunia ini ya kita mungkin berat ya, untuk bukan hanya siksa, untuk hal-hal yang katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap berat, itu aja kita juga ingin segera kabur, apalagi azabnya. Ya mengenai syafaat itu sudah seperti tadi, bahwa syafaat itu artinya ya begitu. Syafaat itu artinya yang paling masuk akal itu adalah ya tadi itu, memperbaiki diri ke sahabat Rasulullah misalkan, ya kita dengar kata-kata Rasulullah, kita ikuti perilaku Rasulullah, kita ya itu namanya syafaat, memperbaiki diri berdasarkan hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau hubungan itu tidak bisa membuat kita lebih baik, ya itu agak sulit nanti, agak mungkin nggak masuk akal kalau itu bisa jadi syafaat ya. Mudah-mudahan ya wallahu alam. Ya. Terus berikutnya yamkin ayakuna fil qiyamah aidan ba'da muddati tuliya fil anwa'il azab allati la taqa la tutiqu ya. Intinya tidak, toko itu mampu ya, yang tidak tertahankan. Innakum la tanalu syafa, sangat mungkin kita tidak mendapatkan syafaat setelah adab yang panjang ya. Walaupun adab yang panjang juga sangat mungkin kita tidak dapat syafaatnya. Kama anna hadzal makna urida fil hadis, sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis-hadis. Hadal hurur minasyaitan yamsik, dan hurur syaitan itu, tipuan setan itu, yamsikul insan anil amali salih, menahan manusia dari amal saleh, wa yukhrijuhu minad dunya, dan keluar dari dunia dalam imma bila iman, barangkali tanpa iman, atau ma asqali dzunub, atau dengan dosa-dosa yang berat, bin kasiroh, dan yang berat dan banyak, wa yabtalihi bi syafaati wa baliyatun ya, wa yabtalihi bi syaqwa wal khusran, dan ditimpa dengan syaqwa ya, siksa mungkin ya, dan kerugian besar. Rubama ba'da syaitanil insan birrahmatil wasi'ar rahimar rahmanir rahim, dan barangkali juga syaitan insan yang adul insan ya, setan menjadikan kepada manusia ini rofa ya, doma ini nasab, ini bahasa Arab gitu. Dan barangkali setan menjanjikan rahmat wasi'ah dari Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin ya, wa bin si hadal wati yang tahu syaitan ya insan an dzailir rahmah wa hadal insan wa fil an bi'sa Rasul warisal kitab
Dan manusia seperti ini lalai dari apa? An-ba'tsir rasuli, dari kebangkitan Rasul, diutusnya Rasul dan diutusnya kitab ya. Jadi sampainya kitab wal injil malaikata wal wahyi wal ilham alal anbiya wal hidayah ila tariqil haq kadzalika min syu'unir rahmanir arhamar rahimin. Jadi yang disebut rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sarana-sarana, kitab-kitab, ajaran-ajaran untuk memperbaiki diri. Itu yang disebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan tadi itu makan siang gratis. Wakot wakot saat ya. Dan sungguh telah luas ya. Ittasatir rahmatul wasi'ah al-jami' alam, dan sungguh rahmat Allah ini untuk seluruh alam ini sudah sangat luas. Wa nahnu ala janibil ainil hayati nuhliku min zaman, dan kita ini sudah sepanjang hidup kita ini sudah tidak, maksudnya sudah kayaknya sudah ini ya, alal jambil aini alal janibil aini, kedua mata hidup kita itu ya, barangkali ini maksudnya mungkin sudah kenyang lah ya dengan rahmat. Wa hadzal Qur'an huwa akbarur rahmah, dan Quran itu adalah rahmat yang paling besar. Wa in kunta, ya, dan jika engkau tamak dalam rahmat ini dan rahmat arhamur rahimin ini, fana'mal rahmatahul wasi'ah, maka wa ta'mal, dan engkau jadi rahmat, di antara rahmat Allah yang paling besar itu adalah Al-Quran. Ya, jadi digunakan Al-Quran untuk memperbaiki diri, kira-kira begitu ya. Jadi ya itu jangan sampai itu ya kita takhidhu hadzal Qur'ani mahjura, ya, menganggap Quran ini ya seperti dalam ayat Al-Quran itu ada ya, mereka menjadikan Al-Quran ini mahjura ya, terasing. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan manfaat juga dari Al-Quran. Fa innahu qad futihat tariqul wasilah ila sa'adah wa bayan tariqal hidayah minadzulallah. Ya, dengan Al-Quran ini kita telah terbentang jalan menuju kebahagiaan ya, dan hidayah dan petunjuk dari segala kesalahan, dari kesesatan. Wa anta talqi nafsaka fil halakah wa tahriwani tariqil mustaqim. Dan kita bisa ini dengan Al-Quran ini bisa selamat dari kehancuran dan menjalani jalan yang lurus. Falaisa fir rahmah idzan ya, jadi jadi kalau jadi ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita ya, jalan terbaik, termudah. Dan kalau ada yang jalan yang lebih mudah untuk perbaiki diri ya, pasti Allah akan memberikannya ya kan. Jadi intinya Allah itu pengen kita itu selamat tapi dengan usaha.
tidak dengan lalai-lalai gitu ya. Ya guys, tadi itu jadi kebahagiaan keselamatan itu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa dikasih begitu saja. Karena apa? Karena manusia pada makhluk ikhtiar, makhluk yang diberikan kebebasan. Jadi Allah tidak akan memaksa kita dan bahkan dibilang tidak bisa, tidak bisa memaksa kita untuk mencapai kebahagiaan. Kita katakanlah memilih kebahagiaan kita sendiri dengan masing-masing. Kita mau ngambil yang mana? La ikraha fiddin. Mau maksimal atau mau apa, itu semua terserah pilihan kita. Ya, karena ikhtiar itu sudah diserahkan oleh Allah kepada kita semua. Ya memang ada paksaan ya, paksaan di dunia ini. Jadi misalkan para nabi melakukan perang misalkan ya, paksaan tapi itu katanya itu ya, hal paksaan-paksaan seperti itu hanya hanya cara untuk mengembalikan manusia pada posisi ikhtiar ya. Jadi supaya orang-orang zalim itu tidak menipu atau tidak memaksa orang lain, katakanlah seperti itu ya, untuk mengikuti mereka. Atau ya begitulah, untuk melakukan apa yang mereka perintahkan, padahal yang mereka perintahkan itu menuju kehancuran. Ya, menyadarkan orang-orang supaya tidak tertipu dan melindungi kalau perlu secara fisik dari orang-orang supaya tetap dalam keadaan ikhtiar. Ya, itu ini, dan ini hadis-hadis mengenai pasal berikutnya itu fasilitasi hadis fil targhib fi huduril qalbi ya. Hadis-hadis mengenai targhib ya. Targhib itu semacam rangsangan lah, menumbuh semangat, kira-kira targhib fi hudurul qalbi, supaya orang lebih bersemangat untuk hudurul qalbi. Jadi sebetulnya posisi kita itu bisa kita lihat pada hati kita ya. Apakah kehadiran Allah itu semakin intens atau tidak, atau intensitas kehadiran Allah di kita itu seberapa ya, itu bisa kita lihat dari pada hati kita masing-masing. Jadi kalau bisa ya tadi itu, setiap amal itu disertai dengan kehadiran kalbu, sehingga kehadiran kalbu itu meningkat ya. Nah, itu dimulai dari sholat yang paling mungkin ya kan. Setelah dari sholat baru ke amal-amal yang lainnya. Mudahnya seperti itu ya. Fi dzikril qalil ya min ahadis ahlil bait ismatullah wa taharatu salamu alaihim fi targhibi fi huduril qalbi. Dan mengenai mengenai hadis menaikkan kalbu, hadisnya disebutnya hadis ihsan ya, katanya salah. Ini hadis ini sudah kita sering dengar, tapi di sini punya interpretasi yang mungkin agak beda ya. Wa nahnu naktafi ya huna bi dzikri ba'dihha, dan kita mencukupkan dengan menyebutkan beberapa saja ya. Itu maksudnya intinya. Fa'an Rasulillah
dari Rasulullah SAW al-khatim ya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "U'budillah." Jadi ini fi'il amr ya. Sembahlah Allah ya. Kanaka tarahu, sebagaimana seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Yastafizu min hadzal hadis martabatani ya. Dan bisa disimpulkan dari hadis ini ada dua martabat min maratibil huduril qalbi ya. Dari dua martabat huduril qalbi. Al-aula al-ula ya. Ula ini bentuk mu'annas dari awal ya. Bentuk perempuan dari awal. Kalau laki-laki awal, kalau perempuan ula. An-nasaliku an-nasalika ya. Yakunu musyahidan jamalal jamil ya. Bahwa ya martabat yang pertama itu adalah bahwa salik itu abid, salik itu melihat ya, yakun musyahidan, menjadi penyaksi ya. Kalau secara bahasa letterlek menjadi penyaksi jamalal jamil, keindahan yang maha indah fi tajalliyat hadratil mahbub, dalam ya, ini istilah-istilah irfan ya, nggak ngerti ini ya, pokoknya gitulah. Kalau secara bahasa sih tahu ya, tapi secara itunya ya, dalam tajalliyat huduril mahbub, dalam tajalliyat kehadiran al mahbub yang dicintai, ala nahwi takunul jami musmu'an qalbu musudan ansail mawjudan. Jadi intinya bahwa seorang salik itu bisa pada martabat ini Allah, jadi dia terpesona ya, dia melihat Allah, jadi Allah itu hadir secara penuh dalam hatinya, maksudnya hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melihat selain ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau martabat yang kedua, jadi ya, jadi sini Mas, seorang musalli menghadap Allah, menghadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh anggota badannya, ini penjelasan Ustaz Abbas ya. Ada nggak di situ ya? Mungkin ada. Seluruh anggota badannya ya, hanya seluruh anggota badannya, seluruh bagian dirinya ya. Anggota badannya baik yang lahir, anggota dirinya ya, yang batin, terutama kalbu ya, juga potensi wahminya, potensi wahmi itu yang merencana ya, mereka apalagi pendengaran batinnya, terus penglihatan batinnya. Jadi ada pendengaran batin, ada penglihatan batinnya. Pendengaran batin itu ya, jadi kalau kita mendengarkan sesuatu itu kan secara fisik telinga misalkan kan tidak sampai ke batin kadang-kadang. Nah itu makanya menunjukkan bahwa pendengaran batin beda dengan ya, pokoknya seluruh potensi batinnya, seluruh potensi lahirnya itu fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum dia hanya sibuk menikmati kebesaran dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, barang siapa belum bisa menikmati kebersamaan, jadi kehadiran kalbunya ini, kehadiran Allah di dalam kalbunya ini
penuh ya. Belum bisa menikmati betapa lezat dan indah itu orang yang belum bisa menikmati, masih sibuk dengan pikiran khayalan, khayalnya kemana-mana ya, sibuknya kemana-mana dalam bersalat. Tapi dia sadar ya, ya mungkin sadar dalam sholatnya ya, maka hendaklah orang seperti itu menyadari bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa malu dengan mungkin ya pikirannya yang belum tumaknina, masih kemana-mana ya, kira-kira begitu ya. Dan orang seperti ini mungkin harus tafakurnya mulai dari yang di luar oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam, mulai dari apa dan seterusnya sampai nanti artinya manifestasi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin paling mudah dipikirkan, paling tidak perlu berlatih. Tapi perlahan-lahan menuju Allah Subhanahu wa taala, entah dari alam atau dari yang lain-lain atau nikmat-nikmat yang diterima misalkan ya. Nah, jadi itu martabat yang kedua. Dan martabat yang kedua ini di bawah martabat yang pertama. Ya, jadi ya setelah tadi itu bertafakur ya, kemudian melatih diri dengan adab-adab sholat ini, nah nanti ya mudah-mudahan bisa meningkat menjadi martabat yang pertama. Iya. Ya supaya jangan ya, supaya ada perasaan malu ya, supaya jangan malu dan berusaha untuk mencapai makom yang pertama. Ya, itu sampai di sini dulu mengenai kehadiran kalbu ya. Kita lanjut ke, ada komen? Kita lanjut. Ya. Misalnya kan yang wajib sebenarnya sholat. Jadi sejauh apa kayak ibadah-ibadah yang sunah-sunah gitu, atau kayak kalau misalnya sholat apa sih ibadah utamanya atau kayak biasa-biasa aja, itu apa bisa sejauh apa bisa kebantu sama kayak baca doa atau kayak iya, ya, ibadah yang lain, tapi yang penting meskipun yang penting yang sholatnya itu kayak biasa-biasa aja. Sholat biasa-biasa aja, tapi ya mungkin ya barangkali ya ibadah-ibadah lain itu ya bisa memperkuat sholat ya, misalkan dengan baca doa kan, doa Ahlul Bait misalkan, doa qunut atau doa apa, itu kan di situ ada ada kata-kata atau urian-urian yang memperkuat sholat. Misalkan dalam sholat kan ada istighfar ya kan. Nah itu dalam doa kumil kan istighfar itu diuraikan lebih rinci. Allahumma ighfir dzunubi allati yang tahtikul isom misalkan. Nah, gitu. Jadi dengan banyak baca doa itu mestinya ya bisa memperkuat kehadiran kalbu dalam sholat. Atau doa nutbah atau dengan apa, dengan nutbah misalkan kita bisa memperkuat sholawat dalam sholat ya kan. Jadi yang dalam sholat itu memang singkat, tapi padat ya. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah dalam syahadat ya, syahadat apa ya, filsafat itu ya. Atau mungkin dalam doa-doa lain kan ada, misalkan ya doa-doa misalkan ya, doa iftitah itu kan sifat-sifat Allah diuraikan panjang. Nah itu kan kalau dalam sholat kan enggak kan singkat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya begitu.
ya kualitas bacaan kita itu ya tergantung tergantung persepsi kita mengenai bacaan-bacaan tadi ya. Tergantung dari apa yang ada di benak kita mengenai bacaan-bacaan tadi, tafsirnya apanya gitu. Jadi makin luas wawasan kita mengenai mengenai bacaan-bacaan tadi itu, bacaan-bacaan sholat itu yang memang cukup singkat. Jadi bacaan sholat ini istimewanya memang ya bisa dipahami oleh orang baru ya kan. Ya secara letterlek mudah dipahami. Atau orang yang ilmunya sampai tingkat berapapun itu ya masih ada pendalaman yang mananya itu hampir tidak, bukan hampir ya, bisa dibilang tidak terbatas, bisa digali terus gitu ya, dan tidak akan habis. Itu memang istimewanya Al-Quran dan teks-teks teks-teks ibadah itu ya, subhanallah misalkan, itu semuanya begitu. Subhanallah kan bisa kita perluas misalkan dalam doa doa Arafah itu, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, maha suci kita ini zalim. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minal mustaghfirin, dan seterusnya. Ya, jadi banyak wawasan itu diantaranya memang diperoleh dari doa. Kemungkinan seharusnya ya sholat kita kualitasnya makin baik, kehadiran kalbu kita bisa lebih baik. Itu juga amal-amal soleh itu bisa memperkuat sholat, sholat. Kira-kira begitu. Alam ya. Jadi memang benar-benar sholat ini memang formula yang luar biasa ya. Sederhana, tapi ya tidak perlu macam-macam, cuma perlu wudu. Tapi efeknya, hasilnya, dan ya yang terkandung di dalamnya itu tak terbatas ya. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah agama lain, misalkan pakai sejaji, pakai ini, pakai itu, segala macam. Kristen misalkan ya macam-macam untuk ibadah, atau Hindu atau apa. Ya begitu ya. Jadi perbaikan itu dimulai dari sholat, perbaikan akhlak, ikhlas. Perbaikan seharusnya nanti dari sini memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, memperbaiki, kan urutannya begitu, memperbaiki fisik ya kan, sampai hati nanti itu, perbaikan hati ngefek pada perbaikan fisik, nanti perbaikan fisik ngefek kepada keluarga nanti ngefek kepada masyarakat ya. Seperti itu ya kira-kira yang dilakukan oleh Imam Khomeini. Barang siapa memperbaiki dirinya, maka dia sudah memperbaiki masyarakatnya, begitu kalau nggak salah. Itu ada quote dari yang dinisbatkan kepada Imam Khomeini. Ya, itu. Lanjut ya ke Bidayatul Hikmah. Rahim. Wa yadharu mimma taqaddam ya, dan dari yang selalu kita ya,
Jadi anal jinsu wa naul mubhaman, ya, dari jins adalah nau yang mubham dan seterusnya ya. Ini matanya nggak usah, kayaknya udah kan kemarin. Jadi jenis itu adalah nau yang mubham ya, yang ambigu tidak spesifik, dan fasal adalah nau spesifik. Dan nau adalah mahiyah yang sempurna tanpa ambiguitas atau sudah tahsil ya, tanpa ambiguitas ya. Itu. Nah, bagaimana dengan fasal? Nah, fasal itu sudah spesifik ya, tidak ambigu. Ya. Fasal tidak sudah spesifik. Jadi misal kalau disebut hewan, maka masih ambigu ya, masih tidak jelas, bisa manusia bisa yang lain. Tapi kalau disebut natik, fasalnya dari manusia tadi itu, maka sudah terbayang itu adalah cuma manusia ya. Jadi fasal ini lebih spesifik ketimbang jins ya. Nah, jins dan fasal bisa dipredikasikan kepada nau dengan predikasi primer. Masih ingat predikasi primer? Hamlul awali. Masih ingat, Mbak Dik? Jadi hamil ada dua predikasi ya, cara predikasi ada dua. Yang pertama hamil awali dan hamil syai'. Hamil awali itu predikasi hamil yang terjadi pada benak. Definisi lah, semacam definisi. Hamil awali. Jadi hamil awali, jadi jenis daun fasal bisa diprediksi kepada nau dengan predikasi primer atau hamil awali. Contoh hamil awali itu adalah misalkan manusia adalah hewan, ya kan? Ini terjadinya di mana hamil ini? Manusia adalah hayawan, kan ini di benak, bukan di luar, ya kan? Dan misalkan manusia adalah natik, manusia itu terjadinya di mana? Hamil awali itu kan di benak, ya, itu hamil awali. Atau manusia adalah hayawanun natik, itu kan terjadinya di benak, di domainnya itu domain benak, bukan domain di luar. Contoh hamil syai' misalkan apa? Ya misalkan, nah misalkan manusia itu tuh Zaid itu pintar misalkan, itu kan itu terjadinya di luar. Jadi Zaid yang itu yang pintar itu yang di luar, bukan yang di benak, bukan Zaid yang di benak. Nah kalau Zaid hamil awali gimana ya? Zaid adalah apalah gitu, itu hamil awali. Kenapa disebut awali ya? Karena sebelum hamil syai' itu harus melakukan hamil awal ya. Nah, ya boleh hamil awal dan hamil syai'. Ini penting ini. Jadi mungkin kita selama ini tidak menyadari bahwa predikasi itu ada dua macam. Ini filsafat ini sangat teliti ya. Ada predikasi di luar, ada predikasi di benak. Nah, hamil jins dan nau ini tidak bisa melakukan hamil awali ya. Tidak bisa dikatakan misalkan manusia bukan manusia, hewan adalah natik, nggak bisa kan? Atau natik adalah hewan, nggak bisa. Tapi di luar bisa, misalkan hewan itu natik, misalnya ada orang, maka hayawan itu natik, itu bisa dengan hamil syai'.
Jadi syarat hamil itu harus menyatu ya. Kalau di luar dia harus menyatu, di benak juga menyatu. Nah, kalau menyatunya di luar itu hamil. Jadi relasi antara jins dan fasal itu tidak bisa dilakukan dengan hamil awali. Ya mungkin bisa hamil sayi kalau sesuai dengan realitasnya. Yaitu yang kedua. Relasi antara relasi antara jins dan fasal bukan hamal awali ya, dan jins dan arad am terhadap fasal itu hamal awali juga ya. Arad am itu arad yang umum ya, sifat yang umum, dan arad khas itu adalah sifat khusus. Jadi dalam Kuliatul Khamsah itu dalam logika ada 5 universal ya. Now terus kemudian jins bukan ya, ada 5 dalam universal, berarti dalam mahiyah dibilangnya, yaitu nau, terus kemudian jins, fasal, arad am, dan arad khas. Ada 5 universal itu ya, 5 universal. Nah, arad am dan arad khas itu bisa dilakukan hamal awali ya, bisa ya. Misalnya manusia adalah berjalan, bisa dilakukan dengan hamal awali. Manusia adalah hewan yang berjalan, itu hamal awali atau hamal sayi. Manusia adalah berjalan, manusia adalah tertawa. Enggak bisa, karena tidak zati bagi manusia. Jadi itu harus kalau hewan yang tertawa, nah mungkin bisa. Terus yang ketiga wasalis minal mumtani ya, tidak bisa ya, ayatahaqqaq jinsani fil martabatil wahidah ya, kemarin sudah ya. Tidak ada 2 jins dalam level yang sama ya. Wakadzalika faslani fil martabatil wahidah ya. Dan tidak juga ada 2 fasal dalam martabat yang sama. Linau dalam martabat linau dalam spesies yang sama ya. Wakada faslani fi martabatil wahidatil linau istilzami dzalika kauni nau'i wahid, karena melazimkan ya, mengkonsekuensikan adanya 2 nau yang pada nau yang satu ini. Istilzami dzalika kaunu nau'in wahidin nau'aini, karena adanya 1 nau dalam 2, dalam 1 nau yang satu dalam 2 nau. Oke. Jadi kalau jins berubah, maka nau'nya juga berubah ya, fasalnya juga berubah. Tapi kalau fasalnya berubah, maka nau'nya saja yang berubah. Jadi tidak ada 2 nau dalam 2 jins atau 2 fasal dalam 1 nau. Dan yang keempat, warabi'u annal jinsal wal bahwa jins dan madah mutahidani dzatan. Dia jins dan madah itu ini sudah ya,
jadi satu secara datan. Mukhtalifani itibaron, dia mukhtalifan, dia bersatu secara intibari. Fal madatu khadala ya bisar. Jadi maka fal madah maka materi idan ukhidat la bisar. Maka madah itu adalah apa? Jins la bisar ya. La bisar artinya apa? La bisar itu mada itu adalah apa? Jins la bisar ya. Dia adalah mada itu dalam materi adalah jenis labisat. Labisat itu tanpa predikasi, jins saja. Karena jinsan, dia adalah jins, kama anal jins idza akhad idan ukhidha bisyartila, bahwa jenis itu adalah bisarti lah ya. Bisartila itu la bisart itu tanpa. Bisartila bisarti adamil hamal ya. Bisartila ya, tanpa apa? Tanpa hamal. La bisart itu apa bedanya la bisart? Bisartila itu tanpa kondisi. La bisart itu sembarangan ya. La bisart itu ya tanpa syarat. Artinya apapun jins baik dengan predikasi dengan materi itu adalah madah ya. Karena madah. Jins la bisart itu adalah madah. Jins apapun, la bisart itu bisa dibilang apapun ya, dengan apa? Hamal apapun. Bisartila bisarti ada hamal ya. La bisart tanpa syarat. Kalau tanpa syarat itu adalah segala macam. Kalau bisartila bisarti ada hamal. Jenis terlalu bisarti ada hamal, jenis tok ya kan, tanpa hamal itu adalah madah. Dan madah bisartilah itu adalah jins. La bisart madah apapun, la bisart tanpa apapun, pokoknya asal madah itu adalah jins. La bisart itu apapun ya, madah apapun itu adalah jins. Tapi jins tanpa hamal barulah dia madah. Kalau jins ada hamalnya itu bukan madah, jadi jins itu mungkin lebih umum dari madah. Kadzalika suratul fasli idza khadat la bisyat kama anna fasli suratul la bisyat. Yaitu istilahnya supaya agak akrab. Gitu ya. Oke, sekarang kita ada komentar, itu agak susah ya. Nanti direnungkan supaya paham. Al-Faslul Khamis ya, pasal kelima fi ba'dil ahkamil fasl. Ini pengantar dulu aja ya. Pasal kelima tentang hukum-hukum fasal ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini tentang dibilangnya apa? Some characteristic of differentia ya. Beberapa karakteristik
beberapa karakteristik dari fase. Jadi ini pengantar dulu aja ya. Jadi ada 5 tadi itu ya. Jadi ada 5 dalam mahiyah tadi itu. Misalnya ini kayak dalam mahiyah. Yaitu 3 ini dzati ya. Yang dzati bagi mahiyah itu apa ya? Nau, fasal, dan jins. Ini dzati artinya manusia seperti hewan bagi manusia itu kan dzati. Hayawan bagi manusia dzati, terus apa namanya? Fasal manusia, natik bagi manusia itu kan dzati. Ada 3, dan manusia juga bagi manusia itu dzati. Terus ada yang bukan dzati, yaitu tadi itu 2 bagian yang bukan dzati, yaitu tadi arad am dan arad khas. Dia bukan dzati walaupun ya arad bukan dzati. Hubungan nah, cuma hubungan jins dan fasal atau nau, fasal dan nau ini sangat dekat. Jin, fasal, dan nau itu jin dan fasal menjadi nau itu menunjukkan efek tunggal ya. Efek bersama, jadi di luar jadi satu kalau dia eksis, tapi di benak bisa dipisah. Nah, seperti kimia atau tentara itu. Ya, ini ya kalau bisa umat Islam dia seperti ini ya, jins dan fasal menunjukkan efek tunggal dari dalam sistem sosial yang kuat. Itu efeknya tunggal ya, dan efeknya besar ya kan, makanya perlunya untuk memperkuat koherensi sosial. Memperkuat kesatuan sosial itu ya, kalau nggak bisa jadi apa namanya dalam konteks filsafat ini adalah sosial. Kalau dalam dilihat dari sisi filsafat ini, gimana tatanan sosial yang sempurna ya begini, seperti senyawa kimia sebenarnya atau seperti jin sama saja eksis bersama menunjukkan efek tunggal yang kuat. Iya, ini baru sampai di sini pengantarnya, ini masih belum ini. Nah, tadi adik itu apa? Itu apa? Atau Mbak tadi nulis di chat apa? Oh, itu tadi Mbak tadi lupa apa sih predikasi itu, Mbak ketukar sama yang apa? Univokal sama. Oh ya, beda. Hamil awali ya sama. Kalau univokal sama uni apa? Equivokal. Equivokal sama univokal ya. Mustarok maknawi apa lupa itu yang mustarok maknawi sama mustarok lafzi ya. Jadi itu adik ingat kok. Iya, oh ya, ya sudah benar. Itu. Cuman kalau yang ini teh, yang predikasi itu apa sih ini? Predikasi. Jadi predikasi, ada predikasi dalam ini filsafat itu. Predikasi ada 2, predikasi primer dan ya kalau sudah primer ya sekunder ya. Predikasi awal, hamal awali dan hamal syai' kalau dalam bahasa Arabnya. Hamal awali itu terjadinya di benak. Hamal syai' itu terjadi di luar ya. Oh iya, di alam nyata. Ya,
Tulis Ya. amal awali. Maksudnya terjadi benak itu di mana? Ya kayak definisi itulah, menerangkan definisi ini kan di benak. Definisi manusia itu kan ada di benak, penjelasan mengenai manusia itu apa. Itu amal awali. Kalau saya ya manusia berjalan, manusia itu pintar, manusia itu bahagia misalkan. Itu manusia yang di luar, bukan. Atau si Zaid begini begitu, itu amal Zaid. Kok nggak bisa buka sesuatu gitu? Ya itu dulu mungkin ini boleh jangan dulu ya. Adik jadi adik mau ikut ke Patik. Ah, Jadi kita ada rencana mau ke Patik. siapa Mbak ikut? Insya Allah. Dalam rangka apa? Tahu. Apa ngajak? Udah Mbak ayo aja. Assalamualaikum. Udah selesai belajar? Enggak. Mbak bisa izin. Baik, kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun minkum. Kita tutup dengan selawat dan doa faruz ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kunni waliyikal hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa nabai. Fi hadhihi saati wa fi kulli sah wa jana hafidha wa qaidan wa nasirah. Wa tadilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumattiha fi atawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.